Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa. Pada video ini kita akan membahas topik kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mengapa ini penting? Karena sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa, kita perlu tahu persis apa peran dan posisi bahasa kita di antara ratusan bahasa daerah dan bahasa asing yang ada di sekitar kita. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan besar yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini lahir sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda dari berbagai suku dan daerah bersepakat menjunjung satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini luar biasa karena tidak ada persaingan antara bahasa daerah untuk menduduki posisi tersebut. Kedua, sebagai bahasa negara. Kedudukan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia mendapat legitimasi hukum tertinggi di negeri ini. Kemudian, terkait dengan fungsi bahasa Indonesia, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mengemban 4 fungsi utama. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Ketika kita lebih memilih menulis penjahit Alina daripada Alina Taylor, atau merawat taman daripada maintenance taman, itulah wujud kebanggaan kita terhadap bahasa sendiri. Bahasa mencerminkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bayangkan Anda berada di Amerika, tiba-tiba bertemu dengan orang Asia yang belum Anda kenal. Sebelum mereka bicara, Anda pasti tidak tahu asal-usulnya. Tapi begitu mereka bicara menggunakan bahasa Indonesia, wah langsung terasa itu saudara sendiri. Anda langsung tahu identitas mereka. Ya, itu sebagai tanda pengenal. Ketiga, sebagai alat komunikasi antar etnik. Indonesia terdiri dari 1128 suku bangsa dan tanpa bahasa pemersatu, bayangkan betapa sulitnya berkomunikasi lintas suku. Bahasa Indonesia menjadi jembatan yang memungkinkan seorang dari Aceh berbicara lancar dengan seseorang dari Papua. Keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, contoh menarik. Kata atos dalam bahasa Jawa berarti keras. Tapi di Sunda kata itu berarti sudah atau selesai. Nah, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bisa memicu keributan. Bahasa Indonesia yang baku menjadi standar bersama yang mencegah miskomunikasi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mengemban 4 fungsi yang spesifik. Pertama, sebagai bahasa resmi negara, digunakan dalam seluruh kegiatan kenegaraan seperti sidang DPR, pidato kepresidenan, undang-undang, surat keputusan pemerintah. Semua dokumen resmi negara harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, seluruh Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Inilah mengapa teman-teman masih mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia ya sebagai mata kuliah yang wajib. Ya, ya selain soal itu ya bagaimana kita juga bisa belajar secara efektif ya. Itu sangat membantu. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan nasional untuk memfasilitasi komunikasi antar daerah, antar pemerintah, dan masyarakat, lintas kepentingan sosial, ekonomi, dan politik tentunya. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Seluruh buku teks, jurnal ilmiah,
dokumen riset dan produk kebudayaan nasional pada umumnya dihasilkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tentunya dalam taraf tertentu tentunya tetap butuh bahasa internasional ya. Tapi ya secara pokok kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Secara singkat, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol kebanggaan, penjaga identitas, pemersatu bangsa, dan wahana ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa politeknik yang akan terjun ke dunia kerja dan penelitian, menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar bisa menjadi bekal agar kita bisa menjadi anak bangsa yang sadar dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menjaga persatuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.